Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kali ini akan menjelaskan tentang konsep deadlock. Pertama-tama perkenalan dulu, saya Sitiana Zahra dengan NIM terakhir 037. Saya Aksmal Ramadan, 3 digit terakhir 033. Saya Devina Ramadjana dengan 3 digit terakhir 246. Baik, jadi sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu deadlock. Sesuai bahasanya, deadlock itu artinya kunci dalam bahasa Inggris. Jadi dalam pemrograman komputer, dalam sistem operasi ini ada suatu kejadian di mana beberapa fungsi, beberapa proses ini terkunci karena adanya proses saling tunggu satu sama lain, dan itu dinamakan dengan deadlock. Jadi misalkan dalam sistem yang kita gunakan sehari-hari, seperti halnya sistem digital e-commerce, yang mana saat ada transaksi pembelian, ada proses pembelian yang membutuhkan data dari si pembeli. Sedangkan data si pembeli membutuhkan data barang yang dijual. Barang yang dijual membutuhkan data dari sang penjual, sedangkan sang penjual sendiri membutuhkan data dari sang pembeli. Jika dalam pembangunan program ini tidak dirancang dengan benar, pasti nanti akan ada yang namanya proses deadlock atau proses berhenti, tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya, proses terblokir. Jadi pada praktikum kali ini kami mensimulasikan deadlock atau proses yang terkunci itu menggunakan OS simulator, yang mana nanti akan ada ada dua resource yang terdiri dari masing-masing resource-nya ada satu proses yang menunggu proses lainnya, dan untuk hasilnya bisa dilanjutkan dan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Pertama, tampil awal sistem resource. Maaf sebelumnya ini gambarnya salah. Harusnya kalau tampilan awal tuh gambar semuanya tuh hijau. Selanjutnya kondisi deadlock terdeteksi seperti ini. Kalau warna merah, pokoknya kalau deadlock itu akan muncul tulisan warning gitu. Terus detail kondisi resource saat data terjadi, yaitu R0 used by P1, habis itu request by P2. R1 used by 2, requestnya by 1. 2, R2, 3, P3, request by P4. R3 yaitu used by P4 dan request by P3. Seperti ini. Terus tampilan ketiga yaitu tampilan OS simulator atau state process. Tampilannya seperti ini saat program dijalankan. Habis itu di sini akan menampilkan cyclic atau resource allocation graph. Pada bagian ini itu akan memunculkan hasil dari ini. Nah, bagian ini akan dimunculkan di sirkulan ini. Jadi kayak saling nyambung gitu antara R0 P1, R1 P1 gitu akan nyambung semua. Ini bagian R3 P4 dan gitu. Terus pada resource 1 seperti ini, resource R1 is allocated to proses P2. Proses P2 is allocated resource R0. Resource R0 is allocated to proses P1. Proses P1 request resource by R1. Kurang lebih seperti itu. Terus analisis kondisi Kaufman. Satu yaitu mutual exclusion, yaitu pembuktian dari hasil simulasi. Setiap resource antara R0 sampai R3 hanya dapat dipegang satu proses. Terlihat dari kolom used by yang hanya menampilkan satu PID per resource. Yang kedua yaitu hold and wait. P1 memegang R0 sambil menunggu R1. P2 memegang R1 sambil menunggu R0.
Terus P3 memegang R2 sambil menunggu R3, P4 memegang R3 sambil menunggu R2. Terus ada no preemption. Resource tidak diambil paksa dari proses manapun. Warna merah pada R0 sampai R3 tetap bertahan selama proses saling menunggu tanpa ada yang menyerah. Yang keempat yaitu circular wait atau dua siklus terdeteksi. Yaitu siklus 1 yaitu P1 dan P2 dan siklus 2 yaitu P3 dan P4. Divisualkan pada Cyclic Resource Allocation Graph dan dicatat dalam log simulator. Ini gambarnya. Selanjut, recovery dari deadlock. Metode 1 melepas resource atau release. Prosedurnya yaitu pada jendela sistem resource, pilih resource R0 yang berwarna merah, klik tombol release di sebelah R0. Amati perubahan warna dan state proses di OS simulator. Hasil, setelah R0 dilepas, P2 menunggu R0 dapat melanjutkan eksekusinya keluar dari waiting. P2 kemudian selesai melepas R1 sehingga P1 dapat berjalan. Siklus 1 terputus, siklus 2 tidak terpengaruh dan tetap deadlock sampai ada intervensi tambahan. Metode 2 menghapus proses. Pada waiting processes di OS simulator, pilih P1, PI atau PID1 yang ditandai icon di merah. Terus klik tombol remove, amati perubahan state proses lainnya. Hasil setelah P1 dihapus, R0 yang dipegang P1 dilepaskan secara otomatis, P2 yang menunggu R0 dapat melanjutkan eksekusi dan siklus 1 terputus. Deadlock berhasil dipulihkan untuk grup P1 dan P2. Terus ada 3 prevention atau pencegahan deadlock. Yang pertama ada disallow halt and wait. Dengan mengaktifkan opsi ini di frame prevent, sistem mencegah proses memegang resource sambil meminta resource lain. Ketika proses tidak dapat mendapatkan semua resource sekaligus, permintaan diblokir sehingga semua resource tersedia. Hasil, deadlock tidak termasuk karena kondisi hold and wait tereliminasi. Terus ada disallow circular wait. Dengan mengaktifkan opsi ini, sistem memantau apakah alokasi yang diminta akan membentuk siklus dalam resource allocation draft. Jika ya, permintaan ditolak sementara. Hasil, deadlock tidak terbentuk karena kondisi circular wait tereliminasi. Terus ada use total ordering. Total ordering mengharuskan resource dialokkan hanya dalam urutan ID yang meningkatkan R0, R1, R0 ke R1, R1 ke R2, R2 ke R3. Karena P2 mencoba mengalokasikan R1 lalu R0 dan tanda kutip melanggar urutan, dan P4 mencoba R3 lalu R2 sama melanggar urutan tersebut diblokir sehingga siklus tidak dapat terbentuk. Hasil, deadlock berhasil dicegah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang gimana simulasi ini berhasil mencegah kondisi deadlock. Nah, kemudian ada terbentuk dua siklus deadlock independen. Nah, kemudian ada keempat maupun kedua kondisinya itu terpenuhi dan dapat diamati secara visual. Nah, kemudian dua metode itu recovery berhasil memecah deadlock, dan ketiga metode preventifnya yang udah disebutin saya sama teman saya tadi berhasil mencegah terbentuknya deadlock dan mengeliminasi salah satu kondisi. Kemudian ada sarannya mungkin pada sistem produksinya menggunakan banker algoritma untuk menghindari deadlock secara proaktif dengan memastikan sistem selalu berada di satu state. Nah, kemudian ada mengkombinasikan detection dan juga recovery untuk sistem yang polanya itu pola akses resource-nya itu tidak dapat diprediksi. Kemudian untuk skenario mungkin bisa lebih kompleks, itu simulasikan dengan resource yang memiliki lebih dari satu instance untuk mengamati perbedaan perilaku deadlock-nya sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Devina, coba ngomong Devina.